Heyo, ketemu lagi dengan Dokter Ray. Semoga tetap sehat dan semangat, karena hari ini kita akan bahas soal kelainan pada mata. Kelainan pada mata ini kita bisa bagi menjadi mata merah dan mata putih. Mata merah artinya saat kita mengalami keluhan, mata kita menjadi merah. Dan kalau mata putih berarti kalau kita mengalami keluhan, mata kita terlihat normal-normal saja. Nah, kalau kita bagi itu mata merah dan mata putih, biasanya mata merah itu kelainan pada bagian depan bola mata. Misalnya ada infeksi virus, membuat mata kita gatal, lalu kita kucek-kucek, tambah memerah, tambah berair, tambah sakit. Nah, itu kita bisa sebut itu gejala dari mata merah, red eye. Atau contoh kalau misalnya mata putih, tiba-tiba penglihatan jadi kabur secara tiba-tiba, tetapi mata kita kelihatan normal saja, itu kita lihat di cermin normal-normal saja. Nah, biasanya itu di bagian mata bagian belakang yang terkena gangguan. Misalnya di bagian layar penangkap gambarnya, atau retinanya, atau di sarafnya, atau bahkan di otak. Jadi otak kita tuh bagian belakang, bagian di atas leher ini, bagian tengkuk, bagian paling belakang dari kepala kita, itu bagian otak yang bertanggung jawab untuk penglihatan. Jadi kalau misalnya kita dipukul, jatuh dari motor, dan kepala kita bagian belakang terbentur, biasanya kalau berat akan mengganggu penglihatan juga. Sama juga misalnya kalau kita terpukul di sebelah kiri kanan, itu bagian otak yang mengurus soal pendengaran dan bahasa dan bicara, bisa juga terkena. Ada lagi kalau misalnya kita terpukul bagian depan, so nanti kita akan bicara ngawur, memori kita hilang, bisa amnesia. Jadi ada bagian-bagian otak yang bertanggung jawab tentang bagian-bagian tertentu. Kemudian kalau kita mengalami keluhan mata, kalau ini terjadi secara tiba-tiba, itu wajib hukumnya untuk segera ke dokter, wajib hukumnya. Karena yang tiba-tiba ini bisa jadi tidak akan kembali seperti semula, atau sulit sekali, sehingga penanganan yang lebih cepat akan membuat penglihatan kita bisa kembali lagi. Kemungkinan mata kembali normal akan semakin lebih tinggi. Kalau kita biarkan lama, terjadi tiba-tiba, kita diamkan 5 hari, bisa jadi kondisi mata itu tidak bisa kembali lagi. Sehingga itulah yang kita waspadai. Keluhan mata merah misalnya, banyak sekali yang mengalami iritasi, naik motor tanpa memakai kacamata atau pelindung, tidak ada helm pelindung. Itu bisa membuat kotoran, debu masuk, kuman masuk, dan dia menempel di permukaan mata kita. Anggapan saja kalau tangan kita basah, tangan kita akan lebih mudah ditempeli oleh debu. Atau misalnya kain pel lantai, kita basahi dulu supaya dia bisa menempel debu, mengangkat debu-debu yang ada di lantai. Begitu juga dengan mata kita. Karena mata kita selalu basah, maka dia sangat mudah untuk menangkap debu-debu dan kuman-kuman yang berterbangan. Sehingga perlu sekali pelindung mata saat kita berkendara. Bukan cuma berkendara sih. Di dalam kantor, dalam ruangan juga debu-debu itu berterbangan. Tetap, apalagi di tempat tidur yang permukaan yang kain berbulu, itu sangat banyak mengandung debu dan tungau dan kuman-kuman. Kemudian kalau kita merasakan mata merah, biasanya itu gatal, perih, panas, berair. Sebaiknya itu tidak dikucak-kucak, tidak diubuk-ubuk pakai tangan. Karena begitu tangan kita juga kotor, kita malah menambah kuman yang ada di mata kita. Paling benar kita mengedip-ngedipkan dan menggerakkan bola mata kita. Itu saja sudah cukup. Tapi memang tidak puas
Kalau gatal sekali ya tidak bisa juga kita kedip-kedip saja dan menggerakkan bola mata. Tapi itu saran yang paling baik sebenarnya daripada mengucak-ngucak mata kita. Saat mata kita juga ada debunya, ada debu yang tajam atau ada kuman yang menempel, begitu kita kucak-kucak, dia akan menggores permukaan mata. Seperti kalau kita memakai kacamata, ada debunya, kita belum tiup-tiup dulu debunya, belum keluarkan debunya, lalu kita langsung gosok memakai kain lap kacamata itu akan lecet. Atau layar HP, kita ada taruh batu di situ, batu kecil, batu halus, lalu kita gosok gitu, pasti lecet. Begitu mata kita juga ikut lecet. Nah, mata merah itu malah makin menjadi-jadi, mata merah itu malah makin hebat, makin gatal, makin sakit. Jadi jangan langsung mengucak-ngucak mata, itu sangat tidak disarankan. Bayangkan karena gatal saja kita kucak-kucak, maka kornea bagian depan juga akan rusak, penglihatan akan berkurang. Selain itu juga kalau tangan kita kotor saat kita mengucak, itu juga bisa membuat mata kita bintitan, infeksi di kelopak mata atas, kelopak mata bawah. Itu juga bisa membuat infeksi yang berat juga di mata bagian depan. Jadi jangan mengucak-ngucak mata, apalagi dengan tangan yang kotor. Kemudian kalau kita merasakan mata yang sakit sekali matanya, tapi matanya kita warnanya putih-putih saja, tidak ada berubah, normal-normal saja, tapi rasa sakitnya luar biasa, dokter akan langsung berpikir, oh ini mungkin glaukoma atau peradangan pada bola mata bagian dalam. Nah, peradangan bola mata bagian dalam ini ya dimulai tentu saja dari depan, karena itu saja pintu masuknya. Kecuali memang kalau ada infeksi otak yang berat, infeksi dari belakang mata yang menjalar ke depan, itu beda lagi. Tapi paling banyak itu ya dari depan bola mata kita, dia akan ke belakang dan menginfeksi satu bola mata, dan itu akan sakit sekali. Nah, itu bukan hanya obat tetes yang beli sembarangan di toko obat atau di apotik, tidak bisa. Kita harus melakukan pemeriksaan. Periksanya itu juga tidak sembarangan, periksanya itu cukup ribet. Jadi kita mesti hati-hati untuk membeli obat saat keadaan mata yang sangat sakit itu. Ada juga istilah glaukoma. Glaukoma itu tekanan intraokuler, tekanan di dalam bola mata yang meningkat. Itu sama seperti kita memompa balon, tetapi anginnya terlalu banyak, terlalu kencang dia, terlalu besar kita tiup balon. Akhirnya apa ya? Takutnya pecah. Kalau pecah ya kita tidak bisa lihat lagi. Tapi pecahnya bola mata tidak seperti balon yang dor langsung pecah, tidak. Dia akan menekan saraf ke belakang, dia menekan saraf sehingga saraf juga ikut mati, penglihatan akan hilang. Atau dia tekan ke depan, lensa kita akan sulit memfokuskan cahaya sehingga mata kita kabur. Dia menekan ke seluruh dinding bola mata sehingga nyeri yang luar biasa terjadi. Nah, sehingga yang begini-begini ini bukan lagi dokter saja yang harus menangani, itu harus dokter spesialis mata. Sehingga kalau tiba-tiba nyeri, sakit yang luar biasa, dan mata kita terlihat normal, itu sepertinya adalah tanda bahaya bahwa kita harus segera periksa ke dokter. Jangan ditunda, nanti penglihatannya akan menurun sekali. Kemudian kalau penglihatan kita kabur, tiba-tiba ketajaman penglihatan hilang, tidak bisa lihat lagi, atau tiba-tiba tidak fokus, tiba-tiba gelap, tiba-tiba ada muncul seperti bayang-bayangan saat kita langit, muncul bayang-bayangan yang gelap, tidak bisa lihat, atau tiba-tiba buta lah, dan mata kita terlihat normal di cermin, itu sangat mungkin dan tidak iri
dan tidak sakit, itu sangat bisa jadi ada kelainan pada layar penangkap gambar atau retina yang ada di bagian belakang bola mata, paling belakang bola mata. Dia tuh tugasnya seperti layar bioskop, kita sinari dindingnya, layar itu yang menangkap gambar. Atau seperti slide kuliah yang disorot oleh dosen ke dinding itu untuk mempresentasikan PowerPoint. Nah, itu seperti itu, retina itu. Retina dia tangkap gambar yang masuk melalui bola mata bagian depan, dia taruh di layar situ, kemudian ditampilkan ke otak sehingga kita bisa melihat. Retina ini sangat sensitif karena dia ini sebenarnya saraf, modifikasi saraf. Kabel-kabel saraf itu memodifikasi diri menjadi layar penangkap gambar supaya kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini seru juga kalau kita lihat di YouTube nanti, Evolution of the Eye, itu bagus. Evolusi mata dari manusia, itu luar biasa evolusinya. Perubahan dari titik cahaya menjadi bola mata yang sekarang kita gunakan. Juga bola mata dari hewan-hewan lain, itu luar biasa, nanti coba nonton, keren. Nah, layar penangkap gambar ini sangat sensitif. Sensitif terhadap apa? Pertama, sensitif terhadap tekanan darah yang tinggi. Sensitif terhadap tekanan darah yang tinggi. Sehingga bayangkan kalau jantung pompa darah terlalu kencang, dia akan menghancurkan retina. Seperti kita menyemprot air yang deras, menyemprot tanaman bunga, memakai selang dari pemadam api. Ya, jadi hancurlah bunga itu. Maunya kita memberikan nutrisi, memberikan air, malah semprotnya terlalu keras, akarnya tercabut. Nah, begitu juga dengan mata. Jantung maunya memberikan nutrisi melalui darah, memberikan oksigen melalui darah, dia pompanya terlalu kencang. Akhirnya retina, layar penangkap gambar itu juga akan terkelupas, hancur, tercabut. Nah, itu bisa membuat mata kita buta dan mata kita terlihat normal saja dari luarnya, tapi kita tidak bisa melihat. Juga retina ini, layar penangkap gambar ini sangat-sangat sensitif terhadap gula darah yang tinggi, apalagi dalam waktu yang lama. Kalau kita melihat pasien diabetes yang ada lukanya di kaki yang bernanah atau membusuk ujung kakinya karena sakit gula, itu juga sangat bisa terjadi pada bola mata kita. Mata kita bagian belakang itu sangat perlu nutrisi, sangat perlu oksigen dari darah. Dan kalau gula darah kita tinggi, itu gula darah tidak bisa menjadi energi bagi layar penangkap gambar itu. Dia akan membusukkan layar penangkap gambar, gula darah yang tinggi. Sehingga banyak sekali kejadian kalau dia penderita diabetes dan hipertensi yang sudah lama dan tidak terkontrol, dia pasti ada keluhan matanya. Entah itu jadi kabur, atau tiba-tiba tidak melihat orang lagi, atau ada titik hitam saat dia melihat, atau seperti kita menuliskan spidol, mengotori spidol di kacamata kita. Nah, tiba-tiba ada muncul titik hitam, dan itu tanda bahaya yang harus kita waspadai. Jadi tidak mata itu sensitif, jadi sedikit saja perubahan kita harus segera memeriksakan diri. Saya rasa itu saja perkenalannya, lumayan panjang kali ini, tapi ya sambil saya jalan-jalan juga, sambil saya ke tempat kerja, kita ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komen di bawah ini. Jangan sungkan, saya akan berusaha semampu saya akan berusaha membalas komen.
Dan juga jangan lupa subscribe supaya nanti kalau ada video baru kita bisa tahu semua. Dan jangan lupa tetap sehat, tetap semangat.